Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Berhubung di minggu ini komiknya hanya update satu chapter, maka durasinya yang kita dapatkan hanyalah sebatas ini. Jadi tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 9. Cerita dimulai, terlihat wanita itu masih menangis sejadi-jadinya setelah melihat benang merah itu telah muncul di dadanya yang bahkan terhubung langsung kepada Jeong. Lalu ia berteriak kepada Jeong sembari mengatakan, "Dasar bajingan, bagaimana mungkin kau bisa melakukan ini kepadaku? Jadi lepaskan aku sekarang juga." Dan tidak hanya sampai di situ saja, wanita itu langsung mencekik Jeong dengan begitu kuat sampai-sampai Jeong telah terpojok di ujung tembok itu. Akan tetapi, wanita itu langsung terdiam ketika ia merasakan kalau dirinya sangat sulit untuk bernafas. Bahkan ia juga merasakan kalau lehernya telah memerah. Benar saja, karena wanita itu tidak tahan menahan rasa sakitnya, ia pun langsung melepaskan cengkraman tangannya yang masih melekat kepada Jeong. Ketika melihat wanita itu yang pergi meninggalkannya dengan begitu kesal, Jeong pun bergumam, "Aku rasa kalau iblis itu telah merasakan sakit yang sama dengan apa yang dirasakan oleh tuannya. Tetapi aku bertanya-tanya bagaimana dengan Demonic Monk? Apakah dia telah menghilang karena pada dasarnya aku telah bangkit dari kematian?" Sementara di tempat yang berbeda, terlihat Demonic Monk yang menangis terseduh-seduh, wajahnya menjadi layu dan juga rasa semangatnya yang telah menghilang, entah apa yang ia pikirkan di saat itu. Kemudian wanita itu sama sekali tidak merespon ketika Jeong yang berkata, "Sepertinya mulai saat ini kita akan selalu bersama. Jadi bagaimana kalau kita saling berkenalan satu sama lain? Namaku adalah Mok Byung-won, putra ketiga dari keluarga ini. Lalu siapa namamu? Kau harus kupanggil apa yang saat ini telah bekerja sebagai budakku? Apabila kau sama sekali tidak meresponku dengan bersikeras tidak ingin mengatakan siapa namamu, maka jangan pernah menyalahkanku kalau aku memanggilmu dengan sesuka hatiku." Dengan wajah songongnya, Jeong pun melanjutkan kata-katanya, "Jadi bagaimana mulai saat ini kalau aku akan memanggilmu sebagai monyet merah?" Sontak wanita itu sangatlah marah ketika Jeong yang memanggilnya sebagai monyet merah. Bahkan tanpa ia sadari, dahinya telah berkedut sehingga auranya sebagai iblis berlevel tinggi telah hilang begitu saja. Seketika itu juga Jeong pun langsung tertawa terbahak-bahak ketika melihat ekspresi wanita itu yang begitu marah kepadanya. Jeong berkata, "Jika kau tidak suka dengan sebutan monyet merah, maka kau tinggal bilang saja siapa namamu sebenarnya." Dengan angkuhnya, wanita itu berkata, "Aku sama sekali tidak akan memberitahukan siapa namaku yang sebenarnya kepada seseorang yang bodoh sepertimu." Bodoh, 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 bodoh. Lalu Jeong pun kembali berpikir nama apa yang pantas ia berikan kepada wanita itu, karena wanita itu sama sekali tidak ingin mengatakan namanya yang sebenarnya. Sambil tertawa tipis, Jeong berkata, "Karena aku akan memanggilmu sesuai dengan keinginanku, maka aku akan memanggilmu sebagai Azur, ataupun dalam artiannya yaitu roh biru." Terlihat wanita itu hanya berdiam saja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Akan tetapi dari ekspresinya ia sama sekali tidak membantah ataupun menolak dengan panggilan yang diberikan oleh Jeong. Namun karena wanita itu memiliki ego yang begitu tinggi, ia pun tidak mau mempedulikan dengan apa yang dikatakan oleh Jeong kepadanya. Jeong pun bergumam, "Egonya begitu tinggi, tetapi aku tidak bisa menghajarnya ataupun membuatnya menyerah begitu saja. Tetapi aku rasa hal itu sangatlah wajar setelah mengingat dengan apa yang terjadi selama ini kepadanya. Sepertinya aku akan membuatnya patuh kepadaku secara perlahan." Kemudian Jeong pun mendekati buku itu yang masih tergeletak di atas lantai. Ia berkata, "Azur, apakah kau tahu isi dari buku ini? Jujur saja aku begitu penasaran karena buku ini telah disampul dengan kulit manusia."
Akan tetapi, seperti yang sebelumnya, wanita itu dengan sinisnya berkata, "Siapa yang kau panggil dengan Azur? Kau tidak usah berbicara kepadaku karena aku sedang sibuk." Namun, di saat Zeong memperhatikan isi dari buku itu, Zeong pun langsung terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka dengan apa yang ia lihat dengan kedua matanya. Ternyata di dalam lembaran buku itu semua tulisannya berwarna merah, yang mana setiap goresannya huruf demi huruf telah ditulis dengan darah. Bukannya merasa takut, akan tetapi Jeong bahkan merasa begitu bersemangat. Ia pun bergumam, buku ini disampul dengan kulit manusia dan juga ditulis dengan darah. Sungguh buku ini sangatlah menarik. Tetapi semua karakter dari tulisan ini sama sekali tidak memiliki arti satu sama lain. Jadi apa artinya dari kata-kata yang tertulis di dalam buku ini? Pada sisi yang lain, wanita itu hanya tertawa meremehkan ketika melihat Jeong yang tidak mampu membaca isi dari buku itu, karena wanita itu mengetahui bahwasanya tidak sembarang orang yang bisa membacanya. Melihat tatapan Azur yang menertawakannya, Jeong pun berpikir, sepertinya monyet itu tidak mau memberitahuku apa yang dituliskan di dalam sini. Jadi mau tidak mau aku harus mencarinya sendiri. Kemudian Jeong mencoba untuk membaca dan mengartikan tulisan itu. Lalu salah satu kalimat yang diucapkan oleh Jeong adalah, "Tanpa keputusasaan, bergantunglah kepada jiwa pada bentuk yang lain." Terlihat wanita itu begitu terkejut. Ia tidak menyangka kalau Jeong bisa mengartikan dari tulisan darah yang ada di dalam buku itu. Sebelum kehampaan, jiwa pasti memiliki sebuah bentuk. Lalu apa yang ada mungkin saja tidak ada. Setelah mendengar beberapa kata yang Jeong artikan dari tulisan buku itu, wanita itu menyadari kalau asap dari cerutunya telah bergerak ke arah Jeong. Memang benar, terlihat ada begitu banyak energi yang datang berputar menuju ke arah Jeong yang masih membaca catatan rahasia itu. Bahkan semakin jauh Jeong membacanya, maka tanpa Jeong sadari semakin kuat energi itu telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Jeong pun masih saja melanjutkan membaca buku itu dan kata yang terdengar adalah, "Iblis selalu saja menghalangi sebuah kebaikan, namun darah tertinggi memiliki sebuah kekuatan untuk bisa mengembalikan semuanya." Jeong pun begitu heran karena tulisan dari buku itu telah berhenti sampai di situ saja, karena entah bagaimana tidak ada yang bisa ia baca lagi dari tulisan itu. Wanita itu berteriak kepada Jeong sembari mengatakan, "Ini sangatlah tidak mungkin, bagaimana bocah sepertimu bisa melakukannya?" Jeong berkata, "Aku tidak tahu telah melakukan apa, tetapi apa hubungannya dengan buku yang tiba-tiba saja mengamuk dan bergejolak ini? Bahkan buku ini sama sekali tidak bisa kulupaskan." Namun, tiba-tiba saja Jeong merasakan ada sesuatu yang berbeda telah terjadi kepada tubuhnya yang seakan-akan mencoba untuk melahapnya. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, karena Jeong saat ini adalah tuannya, wanita itu juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Jeong. Kemudian wanita itu berteriak kepada Jeong dan memintanya agar Jeong sementara waktu jangan bernafas sama sekali. Lalu wanita itu juga memerintahkan kepada Jeong untuk mengosongkan pikirannya dan jangan pernah memikirkan apapun untuk sementara waktu agar Jeong bisa terlepas dari jeratan energi itu. Mendengar perkataan Azur, Jeong pun memejamkan kedua matanya, menghentikan aliran nafasnya, dan juga mengosongkan pikirannya untuk melepaskan diri dari jeratan buku itu yang mencoba melahapnya. Secara perlahan, buku itu telah terlepas dari genggaman tangan Jeong, karena Jeong yang telah mengosongkan pikirannya dari segala sesuatu. Wanita itu bergumam, dia bisa melepaskan dirinya dengan secepat itu, sungguh manusia yang sangat luar biasa. Dia dengan mudahnya membatalkan ritual pengikatan dari buku itu. Tetapi bagaimana mungkin seorang manusia yang bahkan tidak bisa menggunakan seni bela diri bisa melakukannya? Namun faktanya bahwa dia melakukan ritual pengikatan itu sendiri dengan membaca isi dari buku itu yang tidak bisa dibaca oleh orang sembarangan sudah membuktikannya menjadi seseorang yang tidak masuk akal. Jujur saja, aku telah menyaksikan sesuatu yang belum pernah kulihat semenjak kematianku selama ratusan tahun ini, dan kau adalah orang yang sangat luar biasa. Setelah terlepas dari ikatan ritual itu, Jeong pun menarik napas panjangnya. Ia berkata, "Aku berpikir kalau aku akan mati gara-gara kehabisan nafas. Jadi, Azur, apa yang terjadi barusan itu?"
Wanita itu berkata, semua itu terjadi karena kau sama sekali tidak bisa mengendalikan ritual pengikatan dengan cara yang benar, dan juga pernafasanmu telah salah. Sambil tersenyum, Jiong berkata, akhirnya kau mau berbicara kepadaku meskipun dengan cara yang seperti ini. Sontak Azur sangatlah marah. Ia berkata, aku hanya tidak ingin terjadi sesuatu yang membahayakan kepada diriku sendiri karena kebodohanmu itu. Kalau saja kita tidak terikat, maka sudah pasti aku akan membiarkanmu mati kehabisan nafas. Kemudian setelah Jeong yang bertanya apa itu ritual pengikatan, wanita itu menjelaskan, seperti dengan namanya, kau mengikat sesuatu dan dia telah terikat kepadamu. Kau telah memanipulasi sifat dasar dari sesuatu sesuai dengan kehendakmu sendiri. Mendengar penjelasannya, Jiong bertanya lagi mengapa seluruh tubuhnya rasanya seperti bertautan. Wanita itu kembali berkata, hal itu disebabkan karena kau sama sekali tidak mengikat apapun. Kau mencoba untuk mengikat energi yang terkandung di dalam buku itu, sementara energimu masihlah belum jelas. Jadi sudah sewajarnya kalau energi di dalam tubuhmu menjadi berantakan. Lalu wanita itu meminta kepada Jeong untuk mencobanya kepada mayat Ilsang yang masih tergeletak di tempat itu. Ia berkata, letakkanlah telapak tanganmu tepat berada di pusat energi Qi-nya. Tetapi mungkin saja energi Qi-nya telah menyebar kemana-mana karena dia sudah mati. Saat mendengar Jeong yang bertanya di mana letak sesuatu yang disebut sebagai energi Qi itu, dengan kesalnya wanita itu berkata, dasar manusia goblok, apakah aku harus mengatakan segalanya, bahkan sesuatu yang mudah seperti itu? Kemudian setelah meletakkan mayat Ilsang di hadapannya, wanita itu mencoba untuk memandu Jeong dan memintanya membacakan mantra pengikat itu lagi. Setelah menarik nafas panjangnya, Jeong pun memejamkan kedua matanya sembari mengatakan di dalam hatinya bait demi bait mantra ritual pengikat itu. Tanpa keputusasaan, bergantunglah pada jiwa pada bentuk yang lain. Sebelum kehampaan, jiwa pasti memiliki sebuah bentuk. Apa yang sudah ada mungkin saja tidak ada. Iblis selalu menghalangi kebaikan, namun darah tertinggi memiliki sebuah kekuatan untuk mengembalikan semuanya. Benar saja, Jeong melihat dan juga merasakan sebuah energi yang keluar dari dalam tubuh Ilsang telah meresap secara perlahan ke dalam tubuh Jeong. Jeong pun bergumam, rasa ini semacam rasa hangat yang mengalir lewat nadi orang ini masuk ke dalam telapak tanganku. Lalu aku merasakan kalau ia telah bersikulasi di dalam tubuhku. Dengan santainya wanita itu berkata, dengan mengikat apapun dan membuatnya terikat, contohnya saja seperti mengikat Qi, apakah kau bisa merasakannya? Jadi, wahai manusia, begitulah cara kerja ritual pengikatan. Apakah kau sekarang telah merasa puas setelah bisa melakukannya ritual pengikatan itu? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.